Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 100, kita bobok aja nggak eham-eham. Iya bay, jawab Ayla dengan suara bergetar. Tidak bertanya lebih lanjut lagi pada Bara. Iya Donita, sebentar lagi aku sampai, ucap Bara begitu menjawab telepon. Tangisan Ayla langsung pecah mendengar ucapan Bara yang sedang menelpon. Walaupun sudah dia tahan sebisanya, Bara menutup telepon setelah cukup lama memperhatikan Ayla yang menangis sampai terseduh, bahkan tubuhnya bergetar. "Hubi mau kemana?" tanya Ayla memegang Bara yang sudah berdiri setelah selesai makan. Belum jadi Bara menjawab, Ayla sudah menangis berlutut memeluk kakinya. "Ayla, apa yang kamu lakukan?" ucap Bara yang merasa tidak nyaman melihat Ayla begitu dan langsung mencegah. "Ayla, berdiri," ucap Bara dengan suara tegas. Tapi Ayla malah memeluk erat sebelah kakinya. "Hubi, maafin Lala soal masalah yang kemarin. Jangan cari wanita lain, Bay," ucap Ayla memohon. "Ayla, apa yang kamu lakukan?" ucap Bara yang merasa tidak enak hati melihat Ayla berlutut di kakinya, dan akhirnya mengangkat Ayla serta membawanya masuk ke salah satu kamar di lantai dasar. Ayla yang duduk di tepi ranjang itu kembali terisak saat mendengar ponsel Bara berdering. Namun dengan kesadaran penuh, Ayla merebut ponsel dari tangan Bara. Bara hanya menatap Ayla, tidak merebut ponselnya kembali. Bahkan membiarkan Ayla leluasa, sampai akhirnya setelah mendengar suara Donita, Ayla mengembalikan ponsel Bara. "Hiks, Bay mau ketemuan sama dia ya?" tanya Ayla setelah cukup lama menangis. "Enggak," jawab Bara singkat. "Datang ke acara bisnis bersama?" tanya Ayla lagi menghapus air mata di pipinya. "Kenapa? Nggak boleh?" tanya Bara dengan seulas senyum. "Nggak." Ayla yang menunduk itu menggeleng, mengusap air matanya yang terus jatuh berkali-kali. "Bay, Lala janji bakal belajar dewasa dan menjadi istri yang sesuai dengan kriteria Bay. Kasih Lala kesempatan," ucap Ayla yang sungguh merasa tersiksa didiami oleh Bara yang biasanya begitu hangat dan penyayang. Bara memeluk Ayla beberapa saat sampai tangis Ayla mereda. "Maaf Bay." Belum selesai Bara bicara, Ayla sudah menangis sejadi-jadinya. "Jangan ceraikan Lala Bay," tangis histeris Ayla. Begitu mendengar kata maaf keluar dari mulut Bara, "Astaga sayang, kenapa malah kesana perginya?" ucap Bara mengecup pipi Ayla dengan gemas. Terus kenapa Bay minta maaf?" tangis Ayla yang langsung berpikiran buruk. "Maaf udah diami Lala selama 3 hari.
Ucap Bara yang sebenarnya tidak sampai hati. Tapi Bara harus melakukan itu sebagai bentuk pemberontakan. Agar Ayla jera, Bai sayang dan cinta sama Lala. Tapi janji ya jangan seperti itu lagi. Ucap Bara memeluk Ayla penuh keseriusan. Lala tahu kan kalau Bai cuma punya Lala aja di dunia ini. Jadi kalau Lala berpaling dan meninggalkan Bai maka Bai. Belum selesai ucapan Bara sudah disambung Ayla. Enggak Bai, Lala udah janji sama mama dan papa Bai. Bakal selalu menemani Bai. Ucap Ayla yang ingat akan janjinya di makam kedua orang tua Bara. Kalau memang begitu terus kenapa masih chatting sama pria lain? Bahas masa depan lagi. Sambung Bara. Sebenarnya yang membuat Bara marah sekali adalah isi chat Ayla bersama teman sekelasnya. Bukan karena Bara yang terlalu posesif. Hingga tidak memberikan Ayla ruang gerak untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bukan bahas masa depan, Lala cuma memberikan biodata. Ucap Ayla menjelaskan, apa harus memberikan biodata tengah malam seperti kemarin? Tanya Bara buang muka, merasa malu juga telah berpikiran berlebihan sampai mendiami istrinya. Kan kebetulan waktu itu Lala belum tidur. Dan kalau soal bahas masa depan itu kan cita-cita Lala. Jawab Ayla, fiksi emang suka Lala tapi Lala sadar kok kalau udah punya suami. Dan Lala balas chat dia karena ada keperluan kampus. Selebihnya cuma bercanda doang. Jelas Ayla. Bara menarik nafas panjang berulang kali. Menatap istrinya dengan detail. Sampai perlahan emosi Bara mereda dengan sendirinya. Sini peluk. Ucap Bara dengan hangat merangkul istrinya ke dalam pelukan. Muat. Bai sayang sama Lala. Ucap Bara mengecupi berulang kali kening Ayla. Bai udah gak marah lagi sama Lala? Tanya Ayla mengusap air matanya di pipi dengan senang. Bai beberapa hari ini mendiami Lala bukan marah. Tapi hanya memberi pelajaran agar Lala berubah. Ucap Bara menasihati istrinya. Bai bukan minta Lala dewasa, tapi bersikaplah sebagaimana mestinya. Sebagai seorang wanita dan istri yang baik untuk Bai, itu saja. Bai nggak minta banyak hal. Ucap Bara, kriteria istri yang baik menurut Bai bagaimana? Tanya Ayla yang ragu karena setiap pria pasti punya kriteria berbeda. Tidak ada kriteria sedikit pun. Lala adalah istri terbaik yang Bai punya. Dan Bai harap jangan buat kecewa. Sambung Bara mengelus kepala Ayla. Lala lihat tutor sama baca artikel aja deh nanti. Ucap Ayla, boleh ambil yang baiknya. Ucap Bara yang tidak melarang juga jika Ayla ingin belajar. Bai nggak usah pergi. Bobo aja sama Lala di rumah. Bujuk Ayla mengelus-elus dada Bara yang masih memeluknya. Malam masih panjang sayang. Jangan mengajak Bai tidur jam segini.
Bisa abis kamu sama Bai sampai pagi. Bisik sensual Bara ke dekat telinga Ayla. Ya, kita bobo aja nggak ehem-ehem, ucap Ayla malu-malu. Sayang, kau ingin menyiksaku? Pertanyaan Bara yang membuat Ayla meneguk selaiva. Keesokan harinya, maksud jadi istri yang dewasa itu gimana sih? Lala nggak paham. Keluh Ayla yang duduk sendirian di ayunan taman depan rumah. Kalau untuk jadi istri yang baik Lala udah bisa kok. Cuma cara jadi istri yang dewasa ini Lala nggak ngerti. Batin Ayla yang jadi bingung sendiri. Karena memang murni tidak paham, Ayla mengetik sesuatu di ponsel lalu melakukan pencarian informasi. Hah, masa Lala harus gini? Ucap Ayla yang malah kaget sendiri melihat hasil pencarian di ponselnya. Tapi nggak apa-apalah demi suami senang. Ucap Ayla yang akhirnya setuju saja. Hari ini Bara sangat sibuk, bahkan bekerja full time dari pagi sampai sore. Membuatnya benar-benar kelelahan, dan bergegas pulang ke rumah. Untuk bermanja dan mengadu pada istrinya, sesampai di rumah. Jangankan pelukan penghilang lelah yang Bara dapat, malah Ayla sama sekali tidak menyambut. Dengan menunggu di depan pintu seperti biasanya, Ayla di mana? Tanya Bara dengan datar dan mood yang semakin menurun. Bertanya pada deretan pelayan yang menyambutnya. Ada di kamar tuan, jawab mereka sopan. Sudah pulang dari tadi? Tanya Bara dengan suara semakin lelah. Menatap ke lantai atas berharap Ayla akan turun menyambut. Ayla banyak berubah akhir-akhir ini. Nyonya tidak masuk kuliah hari ini tuan, jawab mereka lagi. Bara melangkahkan kakinya dengan pelan, menaiki tangga menuju kamar utama. Masih mencoba berpikir positif barangkali Ayla tidur. Karena pintu kamar dikunci, Bara akhirnya mengetuk dengan perasaan semakin heran. Tak biasanya Ayla mengunci pintu dari dalam. Astaga! Bara cepat-cepat masuk ke dalam kamar. Begitu Ayla membukakan pintu. Agar tidak ada yang melihat Ayla dalam tampilan seperti ini, Hubi. Sapa Ayla dengan wajah ceria, meskipun sudah disandarkan oleh Bara ke dinding. Baik gigit ya kamu, ucap Bara yang sudah tidak tahan langsung menyosor. Lala mau nyambut Bai pulang tapi apa sayang? Ucap Bara tersenyum lebar, dengan mood 1000% baik. Saat pulang kerja disambut oleh istrinya yang sudah pakai baju dinas. Lala lagi belajar jadi istri dewasa Bai. Kata Ayla dengan polos yang membuat Bara kehabisan kata jadinya. Bara memegang pinggul Ayla dengan kedua tangannya. Lalu mengecupi setiap inci wajah Ayla tanpa melewatkan apapun. Sampai perlahan kecupan itu turun ke leher mulus Ayla. Yang tidak tertutup oleh apapun. Bai capek kan, ayo minum dulu.
Ayla mengajak Bara untuk duduk ke sofa, sambil melirik makanan dan minuman yang sudah dia siapkan. Mau minum susu? Ucap Bara yang sedang melepas jas. Ayla berteriak parau saat Bara langsung mengangkat bajunya dan menyesap seperti bayi dalam posisi berdiri. Sayang. Suara berat Bara mencium Ayla dengan penuh hasrat berulang kali. Lala cinta sama Hubi. Bisik Ayla berjinjit memegang kepala bagian belakang Bara. Sayangku, ayo kita bercinta. Bisik sensual Bara semakin menyentuh seluruh tubuh Ayla. Ayla menggeleng dan mendorong Bara dengan sengaja. Sayang, mau atau bayi paksa? Ucap Bara memegang tubuh Ayla. Sama sekali tidak membiarkan Ayla beranjak satu langkah pun. Ada syaratnya, Bay. Ucap Ayla rada ngiri, melihat tatapan mata Bara yang penuh nafsu padanya. Katakan. Bara melepas satu persatu pita di punggung Ayla. Agar penutup itu lepas semua, izinkan Lala jadi wanita karir ya, Bay. Syarat Ayla yang membuat Bara langsung menghentikan kegiatannya. Apa alasannya? Tanya Bara masih mencoba bersikap tenang, walaupun sebenarnya sedikit tercolek. Mendengar Ayla yang ingin menjadi wanita karir, supaya Lala cepat dewasa dan juga punya karir. Kayak wanita-wanita di sekeliling Bay. Ucap Ayla yang membuat Bara tersenyum kecut. Bara adalah tipe pria yang tidak ingin menikah dengan wanita karir. Karena beberapa alasan. Namun sekarang istrinya sendiri yang ingin menjadi wanita karir. Boleh ya, Bay? Bujuk Ayla. Boleh, tapi lahirkan dulu seorang anak untukku. Ucap Bara yang sudah berhasil melepas baju Ayla dan melakukan penyatuan. Bara sama sekali tidak memberikan Ayla ruang untuk berbicara, apalagi membantah keputusannya. Baita, Ayla yang sudah disandarkan ke dinding oleh Bara hanya bisa mengatur nafas dan membekap mulutnya dengan tangan, agar suara aneh tidak keluar dari mulutnya. Jangan ditutup, keluarkan suara, ucap Bara memegang kedua tangan Ayla di atas kepala. Bara mencium Ayla cukup lama, sampai Ayla kecanduan karena Bara bertindak seolah oleh tubuh Ayla adalah miliknya yang dia kuasai sepenuhnya. Keluarkan sayang, bisik sensual Bara. Oh, good baby, bisik sensual Bara. Ayla yang sudah berdiri lemas itu langsung dirangkul dan dipeluk oleh Bara, yang masih merasakan pelepasannya. Bay, Lala capek. Keluh Ayla yang berdiri dengan kaki menggigil. Iya sayang. Ucap Bara menggendong Ayla menuju ranjang. Bay, Lala. Belum selesai Ayla bicara, Bara sudah melakukan penyatuan lagi, hingga membuat tubuh Ayla menegang. Dengan kedua tangan meremas spray. Bay, cinta sama kamu.
Rasakan curahan cinta dan kasih sayang dari Bai. Bisik romantis Bara berlaku lembut. Namun membuai sampai Ayla tenang dan menikmati percintaan mereka saat ini. Tapi, semoga kamu cepat hamil ya sayang. Ucap Bara, melakukan lagi pelepasan mengisi rahim Ayla sampai tumpah keluar. Baik, tapi lah, iya sayang, kita akan terus bercinta sampai kamu hamil. Ucap Bara semakin bersemangat. Enggak, Bai, Lala gak mau hamil dulu. Ucap Ayla dengan nafas berat, saat Bara terus mengguncang tubuh. Dan melakukan setiap pelepasan di dalam. Lala mau jadi wanita karir dulu sebelum punya anak. Biar nanti anak kita bangga sama ibunya. Ucap Ayla mengatakan keinginannya. Anak itu akan lebih bangga ketika ibu merawatnya dengan baik. Bukan menjadi wanita karir. Ucap Bara semakin bergairah lalu bercinta dengan berbagai gaya. Sampai Ayla yang berada di bawahnya kewalahan melayani Bara. Baik tapi. Iya Lala boleh menjadi wanita karir tapi lahirkan dulu anak kita. Ucap Bara menatap Ayla penuh cinta. Bara tahu pemikiran istrinya tentang wanita karir. Dan Ayla punya pemikiran yang berbeda. Di mana dia ingin menjadi wanita karir itu. Karena mandiri, bebas dan independen. Bara bisa merasakan kalau istrinya sedang salah dalam memahami tentang arti sebuah wanita karir. Itu dapat terlihat dari Ayla yang tidak ingin punya anak. Ayla terlalu labil sehingga salah dalam pengertian. Karena itulah Bara mengambil langkah untuk menghamilinya terlebih dahulu. Bai berhenti, Lala pasti bakal hamil nanti. Soalnya hampir tiap hari bercinta sama Bai. Jadi sekarang udah ya Lala. Ucapan Lala dengan nafas tersengal merasa kewalahan melayani Bara. Sampai hamil sayangku, bisik sensual Bara melakukan gaya yang lebih ekstrim lagi. Namun terasa sangat nikmat bagi Ayla. 1 bulan kemudian. Ayla berjalan dengan langkah pelan. Di sepanjang trotoar jalan sepulang kuliah. Untuk menghilangkan pusing di kepalanya. Setelah berkutik dengan laptop. Menyelesaikan tugas selama hampir 3 jam. Nyonya ayo masuk cuaca sedang terik. Ucap bodyguard membujuk sambil terus memayungi Ayla. Aku ingin berjalan kalian pulang saja dulu. Ucap Ayla yang lama-lama menjadi kesal. Saat bodyguard itu terus berbicara tanpa henti. Bersambung.